Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat gamers, balik lagi dengan saya Lamone Gaming sobat gamers ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial sobat gamers. Walaupun di beberapa video sebelumnya saya sudah ngebahas tentang gimana cara ngedownload Elgato, nginstall app Elgato ya. Lalu gimana sih sebenarnya cara mengoptimalisasi si Elgato ini sobat gamers ya. Kemudian OBS Studio pun sama, saya sudah banyak ngejelasin itu di tutorial saya sebelumnya. Kali ini saya bakal fokus buat ngebahas gimana sih sebenarnya cara mengoptimalisasi setting dari OBS Studio khususnya pada bagian output. Lalu pada bagian streaming sobat gamers, gimana kalau misalnya sobat gamers hanya memiliki kecepatan internet di bawah dari 20 Mbps, 10 Mbps, 4 Mbps sobat gamers ya. Di sini kita bakal ngebahas ini sobat gamers, fokus tentang output dan streaming dari si OBS Studio sobat gamers. Langsung saja kita masuk ke bagian aplikasi dari si OBS Studio ini. Nah, ini adalah aplikasi dari si OBS Studio sobat gamers ya. Nah, ini adalah yang terbaru nih 26.0.2. Ini adalah yang paling terbaru karena 2 hari kemarin barusan saja si OBS ini udah update dengan yang pembaruan ini ada tambahan dari menu filter, properties, lalu no source selected di sini di bagian kiri. Langsung saja sobat gamers kita masuk ke bagian setting. Langsung saja kita klik setting ya sobat gamers seperti ini. Lalu di bagian output sobat gamers. Nah, ini adalah output bawaan dari setting ketika sobat gamers baru pertama kali udah ngedownload aplikasi dari si OBS ini. Gimana cara ngedownload dan menginstal aplikasinya? Sobat gamers bisa langsung mengklik video di atas ya sobat gamers, saya sudah cantumin di atas nih, langsung aja diklik. Oke, di bagian output mode langsung saja sobat gamers, langsung kita klik yang namanya advance. Sebelumnya kan simple nih bawaan dari si OBS nya, kita klik advance. Setelah advance sudah diklik sobat gamers, di sini akan disediakan menu streaming, recording audio maupun replay buffer ya. Nah, di bagian streaming ada beberapa macam, banyak 6 macam jenis audio track. Sobat gamers bisa memilih satu saja audio track satu. Oke, lanjut lagi sobat gamers. Lalu di bagian encodernya H6264 sobat gamers bisa memilih H264 new sobat gamers ya. Karena kebetulan saya menggunakan VGA card, saya bawaannya adalah menggunakan GTI RTX ya, RTX GeForce 2080 Ti. Saya memilih Nvidia. Jika misalnya sobat gamers memiliki VGA card bawaan dari Lenovo-nya, sobat gamers bisa memilih X264 ini sobat gamers ya. Oke, karena saya menggunakan Nvidia, saya menggunakan ini. Di sini enforce streaming service encode setting boleh di unchecklist aja nggak apa-apa sobat gamers ya. Rescale outputnya, nah ini dia nih. Rescale output itu adalah seberapa besar layar dari sobat gamers. Biasanya saya nggak nyentang ini karena memang saya menggunakan layar yang sedikit lebar ya, ultra wide. Saya menggunakan resolusi 1920 x 1080 sobat gamers. Lalu yang paling penting ini dia sobat gamers, tentang red controlnya ya, tentang red control. Oke, di sini ada 2 macam ya, 4 macam sih sebenarnya sobat gamers ya. Yang umumnya orang pakai adalah CBR dan VBR ya. Jadi CBR itu adalah constant bitrate ya sobat gamers ya. Kebanyakan saya menggunakan ini. Lalu di bagian CBR-nya ini angkanya berapa ya? Ini adalah bagi 2 saja sobat gamers ya. Kita menggunakan CBR constant bitrate. Bagaimana dengan VBR? Nah, variable bitrate itu berbeda lagi. Kali ini saya coba jelasin tentang CBR-nya dulu nih. Saya CBR-nya menggunakan 4000 kbps sobat gamers ya. Kenapa 4000 kbps? Karena kebetulan saya menggunakan jaringan internet 100 Mbps dari IndiHome 1:8 sobat gamers ya. Otomatis nilai upload saya adalah 20 Mbps. Oke, dengan nilai download 100 Mbps. Nah, jika sobat gamers pengen melakukan live streaming sobat gamers, berarti artinya sobat gamers yang dibutuhin adalah nilai upload ya, bukan nilai download. Oke. Nah, untuk menentukan rata-rata berapa bitrate yang harus kita pasang, ini tergantung dari nilai upload sobat gamers. Oke, saya menggunakan 20 upload. Harusnya saya bisa dong pakai di sini dengan angka 10.000 kbps. Oke. Terus kenapa saya menggunakan 4000 kbps dinilai CBR dari rate controlnya? Karena kenapa? Biar semuanya bisa aman sobat gamers. 4000 kbps adalah nilai paling aman buat kalian melakukan live streaming dengan resolusi HD 720p. Bahkan sampai 1080 sobat gamers ya. Ini dijamin bakal bagus sobat gamers.
entah sobat gamers pengen melakukan live streaming di YouTube maupun di Facebook. Tapi ingat sobat gamers, jangan melakukan live streaming dengan nilai bitrate 4000 kbps di dua platform sekaligus. Misalnya sobat gamers pengen live streaming di YouTube nih, kemudian secara bersamaan pengen juga live streaming di Facebook, itu nggak bakal bisa ya sobat gamers, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kita cuma nyediain bitrate-nya di angka 4000. Nah, sebaiknya jika misalnya sobat gamers konsisten, misalnya hanya pengen live streaming di Facebook maupun di YouTube, dipilih aja salah satunya. Sobat gamers baiknya menggunakan nilai 4000 kbps untuk nilai aman sobat gamers ya. Untuk jaringan IndiHome 100 Mbps, tambahkan 20 Mbps di uploadnya sobat gamers. Oke, langsung lagi keyframe intervalnya saya pakai 2 ya sobat gamers. Biar kenapa? Biar sobat gamers misalnya jika misalnya bakal melakukan reconnect, kita bakal dikasih 2 detik ya sobat gamers buat mengumpulin data lagi tuh misalnya. Jadi buffering buat si penonton itu akan jauh diminimalisir. Saya nggak bilang itu dikurangin ya, diminimalisir sobat gamers ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kak, gimana kalau misalnya kita pengen make yang VBR sobat gamers? Ini VBR juga boleh sobat gamers pakai. Misalnya bitrate-nya sobat gamers pakai di bitrate 2000 misalnya, lalu maksimal bitrate-nya pakai di angka 6000. Itu boleh jika misalnya tergantung dari kecepatan jaringan upload sobat gamers. Karena saya hanya menggunakan CBR, saya hanya menggunakan CBR dengan 4000 kbps untuk bitrate-nya. Nah, penjelasan tentang gimana preset dan profile semua tergantung dari spesifikasi komputer sobat gamers atau laptop sobat gamers ya. Misalnya preset saya memilih quality, max quality pun boleh jika misalnya sobat gamers cukup ngandelin dari VGA cardnya sobat gamers ya. Kalau misalnya ngandelin ini boleh dipakai nih max quality nih, boleh, nggak apa-apa tuh. Saya cuman pakai quality aja. Oh, max quality pun boleh sih sebenarnya, nggak masalah nih. Di profile, nah jadi max penjelasan tentang preset ini semakin ke bawah ini semakin rendah tuh sobat gamers ya. Kak, saya kurang maksimal nih kerja VGA cardnya, boleh pakai max performance juga nggak masalah sobat gamers, nggak masalah. Oke, lalu di bagian profile sobat gamers bisa memilih high main baseline. Nah ini sama juga nih, jika misalnya sobat gamers punya spek PC yang dewa misalnya, spek sultan orang bilang kayak gitu, sobat gamers boleh menggunakan high atau main misalnya jika misalnya sobat gamers hanya terbatas ya. Lalu kalau misalnya kentang boleh pakai baseline pun nggak masalah sobat gamers, itu bisa dipakai buat live streaming juga. Oke, saya pilih high aja ya. Nah itu penjelasan yang tadi nih. Lalu di bagian local headnya saya nggak unchecklist aja, lalu PC code visual tuningnya saya checklist sesuai dengan bawaannya ya. GPU nya saya simpan di angka 0, lalu max bit frame-nya saya simpan di angka 2. Oke, lalu saya apply aja sobat gamers, lalu di streaming. Nah di bagian streaming sobat gamers bisa langsung melakukan live streaming sobat gamers. Dengan cara ini saya jamin itu nggak bakal ada lagi yang namanya buffering berlebihan ya sobat gamers, berlebihan. Oke, nggak bakal lagi ada yang namanya nge-lag atau patah-patah misalnya gambarnya, enggak. Ini saya jamin aman sobat gamers. Oke, jadi seperti itu tadi penjelasan saya sobat gamers tentang gimana mengoptimalisasi nilai output dari khususnya dari bitrate ya sobat gamers di OBS Studio jika kita melakukan live streaming bahkan dengan kecepatan jaringan internet upload kita yang sangat rendah. Oke, jadi jangan pernah berhenti untuk support kita terus ya sobat gamers ya. Like jika kalian suka video ini, jika bermanfaat silahkan di like, tolong di share jika memang video ini cukup membantu, dislike aja jika sobat gamers nggak suka dengan videonya. Oke, akhir kata Lamon Gaming ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.